Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Tremors. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan di sebuah kota terpencil yang terletak di padang gurun, yang dikelilingi bukit bebatuan. Cerita akan berfokus pada dua orang sahabat bernama Val dan Bas. Mereka berdua bekerja sebagai tukang serabutan, seperti memasang pagar kawat, menyedot WC, dan membuang barang-barang rongsokan milik warga di sana. Sepulangnya bekerja, mereka bertemu dengan seorang mahasiswi geologi bernama Rhonda. Dia bertanya tentang apakah di sekitar sini ada semacam penggalian atau pertambangan, karena dirinya menemukan getaran bumi aneh yang berhasil tertangkap oleh alat pengukur getarannya, di mana Bas menjawab bahwa wilayah ini adalah area mati yang tidak ada satupun aktivitas industri yang beroperasi di wilayah tersebut. Mereka pun pergi ke minimarket milik seorang pria Asia bernama Walter, di mana minimarket ini merupakan pusat perbelanjaan satu-satunya yang ada di kota kecil ini. Di situ Val dan Bas bertemu dengan Bert serta sang istri, yang di mana mereka berdua adalah pasangan yang hobi berburu dan mengoleksi senjata api. Adegan kembali ke Rhonda, kita akan melihat Rhonda sedang berkemas untuk pulang, di mana terjadi sesuatu yang mengejutkan, ketika tanah tiba-tiba bergetar dan ada sesuatu yang datang tepat di dalam bawah tanah. Kembali ke Val dan Bas, mereka sedang melakukan penyedotan tinja. Setelah selesai, mereka diberi pekerjaan oleh Nancy. Terlihat Mindy sedang bermain lompat-lompatan. Mereka yang sedang dalam perjalanan, mereka berdua melihat ada si tukang listrik yang sedang duduk di atas tower. Karena penasaran, Val pun naik ke atas. Dan ternyata si tukang listrik tersebut ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Salah satu warga pun mengatakan jika si tukang listrik bukan mati karena serangan jantung atau tersengat listrik, melainkan karena dehidrasi. Melihat dari kondisi jasadnya si tukang listrik, sudah diperkirakan berada di sana 3-4 hari, dan orang ini terus bertahan di atas tower sampai dehidrasi, dan akhirnya meninggal dunia. Entah apa yang membuatnya tidak mau turun atau ada sesuatu yang sedang dihindari di bawah. Dari sini mulailah terjadi serangkaian kejadian misterius, yang membuat sebagian warga kota kecil ini meregang nyawa, dimulai dari seorang bapak peternak yang dikejutkan dengan domba-domba peliharaannya yang ketakutan, hingga membuat si bapak tewas dengan cara yang mengerikan. Adegan kembali ke Val dan Bas. Mereka dibuat terkejut saat melihat ternak si bapak tua sudah mati, dengan tubuh berhamburan di mana-mana, disusul dengan penemuan si bapak tua sendiri yang tewas dengan kepala terkubur di dalam tanah. Mereka berdua menyuruh para pekerja untuk pergi dari sana. Adegan selanjutnya ada dua orang pekerja jalan yang kaget saat darah tiba-tiba keluar dari dalam tanah, disusul dengan salah satu pekerja itu diseret hingga sampai ke atas bukit. Ketika rekannya menyusul tiba-tiba pekerja yang lain tertimbun batu yang jatuh dari atas bukit. Mereka berdua langsung pergi ke toko Walter untuk meminjam telepon dan memanggil pihak kepolisian. Karena semua telepon di kota ini mati, Val dan Bas ingin mendatangi kantor polisi yang jaraknya lumayan jauh dan terletak di luar kota kecil ini. Perjalanan mereka terhenti ketika jalur yang dilalui mereka sebelumnya tertutup reruntuhan batu. Dan mereka menemukan top salah satu pekerja yang berlumuran darah. Diyakini pekerja itu mati oleh sesuatu yang masih misterius. Ketika sedang memutar balik mobil, tak sengaja menabrakkan bagian belakang mobil, yang membuat ban selip dan susah untuk melaju. Akhirnya mereka kembali ke Walter. Saat sudah sampai kembali ke toko Walter, mereka semua dikejutkan dengan penemuan sesosok makhluk misterius yang menggigit bagian bawah mobil, di mana makhluk tersebut nampak seperti cacing besar tapi memiliki bentuk serta ukuran yang sangat tidak wajar. Salah satu warga mengira itu adalah ular hasil eksperimen. Ia bilang bahwa makhluk ini sepertinya yang sudah memakan bapak tua serta hewan peliharaannya. Adegan beralih ke seorang dokter satu-satunya di kota tersebut di mana beliau dan sang istri sedang bersantai, tanpa mengetahui jika ada makhluk atau monster yang sedang berkeliaran di bawah tanah. Sampai ketika generator mereka tiba-tiba mati, barulah mereka menyadari jika generatornya sudah hilang. Istri dokter mengajak Pak Dokter untuk kembali ke kota, dan yang terjadi selanjutnya adalah si dokter pun ditarik masuk ke dalam tanah oleh si monster cacing itu.
Sementara istrinya segera masuk ke dalam mobil, dan tidak ada kesempatan baginya untuk pergi. Makhluk tersebut tidak hanya bisa menewaskan manusia saja, melainkan juga sebuah mobil yang bisa dengan begitu mudahnya ditarik makhluk itu. Adegan kembali ke Val dan Buzz dan warga kota yang masih tersisa. Mereka sekarang benar-benar hanya berdiam di dalam toko Walter, setelah komunikasi ke dunia luar benar-benar terputus. Sehingga mereka akhirnya menemukan solusi lain, yaitu dengan mengirim Val dan Buzz pergi ke perkotaan terdekat dengan cara menunggangi kuda. Dalam perjalanan mereka berdua, mereka menyempatkan mampir ke Pak Dokter dengan tujuan untuk memperingatkan agar jangan berkeliaran di luar sembarangan. Namun hal itu sudah terlambat setelah mereka menemukan mobil milik dokter terkubur dengan lampu yang masih menyala. Sadar bahwa makhluk ini bahkan bisa menenggelamkan benda sebesar mobil, Val dan Buzz pun segera memacu kudanya, agar bisa cepat keluar dari gurun ini. Namun di tengah jalan, kuda mereka pun tiba-tiba dibuat panik, sehingga untuk pertama kalinya, mereka menyaksikan secara langsung bagaimana makhluk ini menangkap mangsanya, dan mereka berdua sangat dibuat terkejut saat melihat makhluk ini untuk pertama kalinya, di mana tubuh makhluk ini seperti ular memanjang yang sama persis seperti apa yang terbawa di mobil mereka beberapa hari yang lalu. Ternyata makhluk yang terbawa di mobil mereka hanyalah lidah dari monster cacing ini. Val dan Buzz segera lari dari sana. Mereka tak bisa melompati perbatasan, sehingga mereka terjatuh ke dalamnya. Tiba-tiba keberuntungan terjadi ketika mereka berdua tak sengaja melihat makhluk itu terbunuh, lantaran makhluk itu menabrak tembok perbatasan. Tak lama muncullah si Ronda. Dia mulai memeriksa tubuh makhluk itu, dan menyimpulkan jika duri yang ada pada tubuh makhluk itulah faktor yang membuat makhluk ini bisa bergerak sangat cepat di dalam tanah. Namun yang membuat Ronda ketakutan adalah setelah melihat data-data dari alat pengukurnya, yang dari beberapa titik getaran di sekitar lembah. Ronda memperkirakan jika masih ada 3 makhluk lagi di gurun ini. Saat itulah alat pengukurnya tiba-tiba menangkap ada getaran yang semakin kencang. Mereka bertiga segera naik ke atas bebatuan, yang merupakan satu-satunya tempat aman yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk tersebut. Menggunakan kayu tinggi mereka bertiga pun loncat dari satu batu ke batu yang lain, dengan tujuan agar bisa sampai ke mobil milik Ronda yang sedang terparkir tak jauh dari lokasi tersebut. Setelah sampai mobil Ronda, mereka bertiga pun kembali ke toko milik Walter, di mana Ronda yang seorang mahasiswi geologi pun ditanyain mengenai asal-usul makhluk tersebut. Namun karena makhluk ini tidak ada dalam pelajaran Ronda, mereka tidak bisa mengetahui spesies jenis apa makhluk tersebut. Tak lama mereka pun dikejutkan dengan teriakan seorang bocah bernama Melvin, yang sedang ketakutan di atas tiang, dan makhluk itu kembali muncul, serta hampir menggigit kaki si Val. Beruntung dia berhasil selamat. Mereka semua masuk ke dalam toko Walter. Masalah belumlah selesai. Mereka menyadari jika Mindy sedang bermain loncat-loncatan tepat di atas permukaan tanah. Dengan cepat Val pun berlari dan berhasil menyelamatkan si bocah. Namun selama mereka masih berada di atas tanah, makhluk tersebut bisa dengan mudah mengetahui posisi mereka semua. Dan hal itu terbukti ketika Ronda hampir mati, ketika kawat duri melilit kakinya. Karena panik Ronda pun melepaskan celananya dan segera lari masuk ke dalam toko. Saat sedang mengobati Ronda, itulah mereka semua akhirnya mengetahui bahwa makhluk ini hanya bisa mendeteksi getaran, sehingga saat freezer milik si Walter bergetar, Val dan Buzz pun segera mematikannya untuk mencegah makhluk itu terpancing getaran. Tetapi makhluk itu berhasil menangkap Walter dan memakannya hidup-hidup. Mereka semua yang ada di dalam toko harus berjuang habis-habisan. Setelah makhluk tersebut mengetahui posisi mereka di dalam sana, semua orang pun berhasil selamat setelah naik ke tempat yang lebih tinggi. Bert dan sang istri yang baru saja pulang berburu pun dikejutkan dengan semua warga kota yang berada di atap rumah. Tak lama mereka pun dihubungi oleh Val dan Buzz. Mereka mengatakan bahwa ada monster tanah yang sedang menuju ke arah rumah mereka, serta diminta untuk segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Tak paham apa maksud Val, Bert serta istrinya justru mengambil senjata mereka masing-masing. Dan tiba-tiba makhluk tersebut muncul dengan cara mendobrak tembok rumah Bert, sehingga mereka berdua langsung menembak monster itu. Tak mempan dengan senjata biasa, Bert mengambil senjata shotgun dengan peluru besar,
Akhirnya senjata tersebut pun akhirnya bisa membunuh si monster bawah tanah, sehingga sekarang hanya tinggal sisa 2 makhluk lagi yang harus mereka musnahkan. Makhluk tanah ini ternyata tidak hanya memiliki ukuran yang sangat besar tetapi punya kecerdasan yang cerdas. Hal itu terbukti ketika makhluk ini mencoba merobohkan pondasi bangunan. Monster tidak bisa menggulingkan struktur yang berukuran besar. Makhluk ini pun menggulingkan satu orang kita di sana. Ia jatuh tepat ke atas permukaan tanah dan ia pun naik ke atas ban bekas. Itu tidak cukup untuk membantunya, sehingga Val kembali menghubungi Bert untuk menjemput mereka semua menggunakan mobil miliknya, di mana makhluk ini nampaknya bisa memahami situasi tersebut dan dengan cerdiknya mereka menghancurkan mobil milik Bert. Saat itulah Buzz memiliki sebuah ide untuk membawa semua orang menggunakan bulldozer. Mereka perlu pengalihan agar mereka semua bisa lolos dari sana. Pak Kumis punya rencana sendiri dengan menghidupkan motor roda 4 di sana, supaya monster tersebut teralihkan perhatiannya. Untuk itu Val berlari ke bulldozer. Val dengan cepat lari menuju posisi bulldozer di mana ketika motor itu terguling, saat itulah monster tersebut menyadari jika dirinya sedang dipermainkan, sehingga Val harus segera diam dan jangan bergerak sedikit pun. Melihat Val dalam bahaya, Ronda pun berinisiatif untuk menarik perhatian monster itu, dengan membocorkan pipa air. Saat posisinya sudah aman, Val pun segera menghidupkan bulldozernya, dan siap untuk menjemput semua orang yang ada di sana. Bert dan istrinya sedang membuat semacam produk, yang terbuat dari bahan rumahan dan tak lama muncullah Val dan kawan-kawan, yang bermaksud untuk menjemput mereka, setelah semua orang berhasil dievakuasi. Ketika mereka ingin pergi ke Bukit Batuan, yang jaraknya lumayan jauh, tapi meski begitu, selama mereka berada di bulldozer lapis baja ini, mereka aman. Hanya beberapa kilometer lagi menuju bukit, mereka semua dikejutan ketika bulldozernya terguling yang ternyata itu adalah ulah si monster cacing, yang dengan cerdiknya membuat sebuah jebakan sehingga nyawa mereka harus terancam. Setelah monster diketahui tujuannya untuk menarik bulldozer tersebut, dengan menggunakan produk yang dibuat Bert, hal itu terbukti berhasil menakuti si monster. Karena suara ledakan yang dihasilkan membuat getaran yang cukup hebat, yang kita tahu monster ini sangat sensitif terhadap getaran, dengan peledak itu jugalah, mereka berencana lari dari bulldozer dan menuju bebatuan terdekat. Merasa aksi monster itu terhenti, mereka langsung turun dari bulldozer dan segera berlari ke atas bebatuan. Pada akhirnya terjadi sedikit percekcokan di antara Bert dan Val ketika ide ini harus berjalan lancar. Dengan terjebaknya mereka semua di atas batu, mungkin nasib mereka akan berakhir sama, seperti tukang listrik yang mati kehausan selama 3 hari di tiang listrik, sehingga Bert yang punya stok makanan di rumahnya pun menyesal tidak bertahan saja di rumahnya. Beberapa jam berlalu, mereka semua tidak melakukan apa-apa sama sekali tanpa air dan tanpa makanan. Saat itulah muncul sebuah ide untuk mengalahkan si monster dengan cara menggunakan pancingan menggunakan bom yang diikatkan ke tali, lalu dilempar dan ditarik perlahan supaya si monster menganggap jika bom tersebut adalah manusia. Setelah mengetahui posisi monster, Buzz melemparkan bomnya dan menariknya secara perlahan. Monster lainnya berhasil memakan bom itu. Mereka akhirnya berhasil membunuh satu monster, sehingga sekarang tinggal tersisa satu monster lagi yang harus mereka bunuh. Dengan cara yang sama, kali ini giliran Val yang melempar. Dia melakukan semuanya dengan benar persis seperti yang dilakukan oleh Buzz. Namun si monster yang cerdik, monster itu melemparkan kembali bom yang dilempar Val, rupanya menyadari jika ini adalah sebuah jebakan. Mereka semua nyaris saja mati oleh ledakan tersebut. Beruntung semua orang langsung menghindari ledakan itu. Namun masalahnya sekarang adalah Val, Buzz, dan Ronda terlalu jauh menghindar, sehingga saat si monster muncul, mereka bertiga pun harus berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Rekan-rekannya yang lain pun membuat suara berisik untuk mengalihkan perhatian si monster, tetapi Val yang sadar akan kecerdikan si monster ini pun sudah mengetahui jika si monster ini semakin lama semakin cerdik dan belajar dari kesalahan. Sehingga Val mengajak Buzz serta Ronda untuk lari ke tepi jurang, karena dirinya sudah punya rencana khusus untuk mengakhiri ini semua. Val terus berdiri sambil melemparkan bom tepat ke belakang si monster, memang ditujukan untuk membuat kepanikan. Ketika si monster hampir mendekatinya,
Val pun langsung melompat ke samping dan monster itu pun mati setelah jatuh ke dasar jurang. Setelah semua berakhir, kota kecil di padang gurun ini pun kembali aman seperti dahulu kala. Val dan Buzz pun berfoto bersama, mereka difoto oleh Rhonda. Serta Rhonda berterima kasih karena Val telah menyelamatkannya. Film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Tremors. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.